anak aja ada yang segede itu nggak? Tinggi gede. Si Boy. Tapi nggak mungkin. Oh, gua tahu. Ini pasti si Chandra. Si Chandra, men. Kan dia doang yang tinggi di AJ. Bisa jadi sih. Nggak mungkin, Tony. Nggak mungkin. Kalau itu anak aja, ngapain dia yang nyerang kita tapi pakai ngumpet? Benar tuh. Gue pikir tadi lo gak jadi dateng, Sin. Ya jadi lo, orang gue udah ngomong sama lo, gue pengen kesini dan gue udah janji sama lo. Masa gue ingkar janji? Kan gak gue banget kalau ingkar janji, emangnya Haikal, kardus. Wah. Yaudah yuk, langsung masuk aja. Yuk, Kal, yuk. Re. Gue nganter doang kok. Loh, kenapa emangnya? Ya iya, lo kan sama-sama cewek sama Cindy, saling curhat, ya kan? Ntar kalau ada gue ntar jadi canggung lagi. Ternyata cowok lo pengertian banget ya, Sin ya? Ya iyalah, super Haikal, super pengertian. Ya udah kalau gitu aku cabut ya. Re, gue cabut ya. Tapi tolong ingetin Cindy ya. Lo jangan kasih makan mulu, ntar gendut lagi. Gitu ya? Gitu kamu sekarang? Udah gak sayang lagi sama aku karena aku gendut gitu? Kamu pacaran aja sama Reva tuh, Reva kurus. Enggak. Mau pacaran sama Reva aja? Reva jomblo? Enggak, Iya? Gak usah pulang sana. Hati-hati. Enggak. Pulang, cabut. Yaudah, dah. Assalamualaikum. Gak mau, waalaikumsalam. Gitu. Re, gue turut prihatin ya sama hubungan lo dan Boy. Karena sejujurnya gue dan anak-anak itu bener-bener masih pengen liat lo sama Boy itu bisa balikan lagi, Re. Kayaknya sih susah deh, Sin. Dan nggak mungkin juga. Soalnya gue tuh udah terlanjur janji sama bokap gue. Dan gue juga kan udah bilang sama bokap gue kalau gue pengen ngebahagiain dia. Ya, iya sih, Re, gue ngerti. Cuma kan bokap lo tuh bisa kayak gini sama lo sama Boy. Itu karena dia tahu kalau Boy itu mantan pacarnya Adriana kan. Dan gue yakin banget pasti lambat laun bokap lo tuh bakal ngerti dan menerima kenyataan lah istilahnya. Apalagi kalau misalnya bokap lo tuh udah move on. Kalau udah dapat tambatan hati yang baru. Iya, ngomong-ngomong tambatan hati yang baru nih, gimana bokap lo sama Tante Farah? Ada progres gak? Kayaknya sih, kalau bokap gue ya, Sin. Kayaknya sih bokap gue sih suka sama Tante Farah. Ini kelihatan gitu gelagat-gelagatnya kalau ngomongin Tante Farah tuh kayak langsung seneng, berbunga-bunga. Tapi di sini masalahnya, Tante Farah nih, kita belum tahu perasaannya kayak gimana. Ya mungkin ya, emang nggak salah juga sih kalau Tante Farah tuh tipe cewek yang berhati-hati banget gitu kan. Ya, itu sih sebenarnya PR ya. Si Tante Farah tuh saking berhati-hatinya nih ya, dari zaman ABG sampai setua itu, gak dapet pacar, gak dekat-dekat sama cowok karena dia terlalu berhati-hati. Akhirnya semua cowok tuh jadi kayak canggung gitu dekat sama dia. Jadi semua cowok mental, gitu loh. Aduh, berarti susah juga ya, Sin ya. Soalnya bokap gue itu bukan tipe cowok yang gampang gombal, gampang rayu. Terus gimana dong PDKT-nya ya? Ya iya sih, susah, gak kayak lo, Re. Emang gue tukang gombal? Enak aja lu, Sin. Ya dikit gombalnya. Apa enggak gini deh, gue nanti bakal ke tempat Tante Farah, terus gue ngajarin Tante Farah tips and trick PDKT sama cowok. Nah, boleh juga tuh. Secara kan lo udah berpengalaman ya, Sin. Kok lu rese sih ngatain gue balik? Gak asik lo. Lo ngatain gue jadi lapar nih, Re. Makan yuk. Sin, tadi perasaan Haikal sebelum pergi udah bilang sama gue deh kalau lo tuh jangan makan. Ntar takut gendut ya kan? Re, itu terserah Haikal mau ngomong apa. Kalau emang dia cintanya sama gue, dia harus nerima gue apa adanya. Mau gue kurus, gendut kek, hitam kek, putih kek, tinggi kek, gue pendek kek, kayak Meli. Atau gue keriting kek, gue rambutnya lurus. Serah lah. Yang jelas gue mau makan. Masak kan? Gila, dahsyatnya kekuatan cinta Cikal ya. Dahsyat lah, makanlah. Yuk. Beb, ayo dong, Beb. Angkat telepon aku. Aduh, malah nggak diangkat teleponnya. Sekarang malah nggak aktif lagi teleponnya.
Kamu kemana sih, Beb? Iya, gue telepon Cinta aja. Tadi kan dia bareng sama Cinta tuh. Aduh, nggak aktif lagi HP-nya. Aduh, Meli angkat tuh. Mana ya? Mas Ian. Halo? Halo, Jeng. Jeng. Aku mau ngomong sama bebek aku dong, Jeng. Dia lagi sama kamu nggak? Soalnya aku teleponin, dia nggak angkat-angkat. Terus sekarang HP-nya malah nggak aktif. Iya, Mas Ian. Ini juga dari tadi aku berusaha untuk teleponin. Loh, tadi bukannya bareng sama kamu dari kantin? Iya, terus abis itu Meli pulang duluan. Aku pikir Meli langsung ke rumah. Ternyata pas sampai rumah Melinya nggak ada. Terus kemana dong, Jeng? Emangnya dia nggak bilang sama kamu dia mau kemana? Nggak, Mas Ian nggak bilang. Ya udah deh, Jeng, makasih ya. Aku coba telepon Cindy. Siapa tahu dia lagi sama Cindy. Makasih ya, Jeng. Kalau emang ada kabar tentang Meli, kamu tolong kabarin aku ya. Iya, pasti Mas Ian. Udah. Aku coba telepon Cindy deh. Siapa tahu Meli ada di rumah Cindy. Halo, Yan? Halo, Sin. Sin, Meli lagi sama lu nggak? Lah, ya nggak tahu lah, gue bukan yang tadi sama Cinta. Tadi gue juga habis telepon Cinta. Ternyata Meli juga udah pulang duluan. Gue teleponin nggak diangkat-angkat, malah sekarang handphonenya nggak aktif. Gue pikir dia sama lo. Aduh, nggak ada, Yan. Soalnya kan tadi gue dari kampus langsung ke rumah Reva, dianterin sama Haikal. Ini gue masih di rumah Reva sekarang. Ya udah, Sin. Kalau gitu kalau ada kabar tentang Meli, tolong kabarin gue ya. Pasti, Yan. Iya, lo yang sabar ya, Yan. Gue yakin banget sih ini Meli masih terpukul banget tadi. Soalnya nyokap lo ngomongnya gitu banget kan sama Meli. Iya, Sin, makasih ya. Jangan lupa kabarin gue ya kalau ada kabar tentang Meli. Makasih, Sin. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kamu di mana, Beb? Kenapa sih si Meli? Meli hilang, nggak ada kabar, ditelepon nggak bisa. Pokoknya hilang deh, tanpa jejak. Kok bisa? Iya, soalnya tadi tuh si Meli emang sempat nangis-nangis gitu, Re, di kampus. Gara-gara nyokapnya Ian tuh nelfon Meli terus ngomongnya nggak enak. Sampai nangis-nangis ya? Sampai nangis-nangis karena jadi tuh nyokapnya Meli itu ngundangin orang buat pernikahannya Meli sama Ian itu banyak banget. Tapi nyokapnya Meli tuh nggak nyumbang uang apa gimana gitu, gue nggak ngerti. Yang jelas nyokapnya Ian tuh bener-bener kayak bete banget parah gitu sama nyokapnya Meli. Aduh, ada-ada aja ya. Kasian sih mereka. Udah mau nikah, tapi orang tuanya masih belum bisa akur juga ya. Makanya, Re, gue coba telepon Meli dulu ya. Aduh, beneran gak aktif lagi. Coba di WA atau SMS gitu. Coba. Rio belum pulang juga lagi. Kemana sih tuh anak? Halo. Halo. Yo. Lu di mana sih? Hah? Lu bikin gue cemas aja, lu kenapa nggak pulang-pulang sih? Lu baik-baik aja kan? Gue baik-baik aja, Bang. Gue lagi di rumah Bang Gedok. Gedok? Tunggu. Gedok yang pernah ngajarin lo silat waktu di penjara lo? Iya. Lu ngapain masih dekat sama dia? Hah? Yo. Gedok itu masih dalam dunia hitam. Percaya sama gue, dia buka perguruan silat itu cuma untuk kamuflase doang. Gue tahu. Itu si Gedok itu dia masih komplotan begal di motor.
Gue tahu karena teman-teman gue banyak yang bilang sama gue, teman-teman gue banyak yang beli onderdil sama dia dari hasil orang-orang yang dibantai di jalanan. Dan lo masih dekat sama dia. Lo tahu itu nggak? Iya, gue tahu. Kalau lo tahu kenapa lo masih dekat sama dia, hah? Lo tahu dengan gaya lo dekat sama dia, lo bisa keseret lagi ke penjara. Lo mau masuk penjara 2 kali? Ya udah biarin aja, Bang. Lebih mending gue di penjara banyak sahabat gue. Daripada gue di rumah, abang gue sendiri aja nggak bisa ngehargain perasaan gue. Kalau ngomongnya gitu, kalau nyolot sih ngomongnya. Oke. Gue tahu perasaan lo. Gue tahu kalau misalkan gue di posisi lo. Tapi lo pernah nggak? Gue minta sedikit aja lo ngerti perasaan gue sekarang sama lo. Sedikit aja lo pahamin perasaan gue. Yo, gue udah berusaha semaksimal mungkin buat wujudin apa yang lo mau. Walaupun bagi gue, apapun yang lo mau itu salah. Tapi gue usahain, yo. Dan sekarang kalau misalkan belum berhasil, ya emang belum berhasil, mau diapain? Gue tetap berusaha kok buat lo. Jadi please, dewasa sedikit. Ayo pulang. Lo itu tanggung jawab gue. Udahlah, Bang. Gue bukan anak kecil lagi, Bang. Yang bilang lo anak kecil siapa? Gue cuma ngasih tahu ke lo untuk lo pulang supaya lo nggak berhubungan lagi sama yang namanya kedok-kedok itu. Supaya lo bisa, kita sama-sama lagi kita pikirin atur strategi buat apa yang mau lo lakuin. Belum lagi, tak dulu. Lo tahu nggak kalau misalkan lo nggak pulang nanti, papi sama mami kayak gimana? Hah? Gue mau ngomong apa sama papi mami? Lo inget kan? Waktu lo di penjara kemarin, dengan susah payahnya gue nutupin sama papi mami. Inget gak lo? Hah? Waktu mami telepon pakai handphone gue, ngomong sama lo, dan mami nggak tahu kalau misalkan lo ada di penjara, lo inget gak itu? Gimana susahnya gue? Jadi please, man. Lo jangan buat susah lagi dong. Lo jaga dong nama abang lo ini nih. Abang lo yang bodoh ini menurut lo. Supaya mami papi itu gak marah sama gue. Lo tuh tanggung jawab gue, lo paham gak sih? Oke, gue pulang. Tapi gue mau lu ngelakuin sesuatu buat gue. Apa sesuatu apa? Culik Reva. Gue pengen Reva jadi pancingan biar boy datang. Begitu dia datang, habisin dia di depan gua. Sampai gua puas. Habis itu lo gak perlu balas dendam sama anak-anak aja lagi. Cukup si boy aja. Kenapa lu diem? Kan lu udah pernah ngalahin dia. Sayangnya dia ya selamat. Bang. Ya udah lu pikir dulu deh, Bang. Pokoknya kalau lu belum ngelakuin itu buat gua bakal tetap tinggal di sini. Duh. Kurang ajar tadi siapa sih ngebokong kita ya? Nggak tahu, Cel. Kalau berani nyerang depan muka gue pasti ajar dia. Tunggu. Tadi gue sempat ngeliat sekilas orang yang nyerang kita. Hah? Orangnya tinggi gede. Tinggi? Kira-kira anak-anak aja ada yang segede itu nggak? Tinggi gede. Si boy. Tapi nggak mungkin. Oh, gue tahu. Ini pasti si Chandra. Si Chandra, men. Kan dia doang yang tinggi di AJ. Bisa jadi sih. Nggak mungkin, Tony. Nggak mungkin. Kalau itu anak aja, ngapain dia yang nyerang kita tapi pakai ngumpet? Benar tuh.